Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Ismayati, NPM 1705160449. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok kami, yaitu metode analisis kebangkrutan. Dosen pengampu yaitu Boy Fadli. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Kebangkrutan merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam dunia usaha, baik dipengaruhi oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Misalnya, terjadi kenaikan biaya bahan baku, biaya upah, biaya listrik, atau biaya lainnya, tanpa diimbangi dengan kemampuan perusahaannya. Analisa laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk memahami informasi akurat laporan keuangan tersebut, yang dimana nantinya akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Model yang akan digunakan dalam makalah kami adalah model kebangkrutan Altman-J-Score. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisa kebangkrutan Altman-J-Score? Yang kedua, bagaimana prediksi kebangkrutan dengan metode J-Score Altman? Kemudian yang ketiga, apa saja faktor-faktor penyebab kebangkrutan? Bab 2 pembahasan. Yang pertama, analisis kebangkrutan model Altman-J-Score. Analisa kebangkrutan model Altman-J-Score dengan menggunakan metode MDA. Altman mengembangkan model kebangkrutan dengan menggunakan 22 rasio keuangan yang diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu likuiditas, profitabilitas, leverage, rasio uji pasar, dan aktivitas. Contoh penelitian analisis kebangkrutan model Altman-J-Score yaitu menggunakan data sekunder yang bersumber laporan keuangan perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam daftar Indonesia Capital Market Directory atau ICMD periode tahun 2005 sampai 2009. Yang kedua, prediksi kebangkrutan dengan metode J-Score. Kebangkrutan merupakan kondisi perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan karena tidak mampu lagi menghasilkan laba. Selain itu, kebangkrutan terjadi karena perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajiban yang dimiliki sebagai debitur hingga perusahaan terlikuiditas. Setiap perusahaan memiliki resiko mengalami kebangkrutan karena kesulitan keuangan dapat saja terjadi di masa depan, yang mana apabila tidak diatasi secara intensif akan berakibat fatal bagi keberlangsungan hidup. Resiko kebangkrutan akan semakin besar apabila di dalam perusahaan terjadi pengelolaan sumber daya yang tidak tepat. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab kebangkrutan. Kebangkrutan adalah suatu kondisi di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Menurut Lesmana, kebangkrutan adalah ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan. Berbagai pernyataan muncul. Apa penyebab perusahaan-perusahaan tersebut bangkrut, sementara perusahaan lain mampu bertahan dan bahkan berkembang dengan penghasilan setiap tahun terus meningkat? Beberapa faktor penyebab kebangkrutan. Yang pertama, tidak mampu menangkap kebutuhan konsumen. Sebuah perusahaan harus mampu menangkap kebutuhan konsumen agar layanan atau produk yang diberikan diterima pasar. Namun, jika hal itu diabaikan, apa yang dihadirkan perusahaan akan sia-sia karena tidak dapat diresap konsumen akibat tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, terlalu fokus pada pengembangan produk. Fokus terhadap pengembangan produk merupakan hal yang baik dan harus dipertahankan. Namun, apa jadinya jika terlalu fokus terhadap hal tersebut? Selain melupakan kebutuhan konsumen, perusahaan yang terlalu fokus pada pengembangan
produk akan kehilangan kepekaan terhadap apa yang terjadi di dalam perusahaan, situasi di luar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ketakutan berlebihan. Ketakutan bangkrut, ketakutan rugi, ketakutan tidak dapat melayani konsumen, ketakutan ketidakmampuan mengatasi masalah. Semua itu wajar asal masih dalam porsinya. Namun, apabila ketakutan itu melebihi batas normal, kondisi tersebut harus diwaspadai karena akan menghambat kinerja perusahaan dan membawa kehancuran. Yang keempat, berhenti melakukan inovasi. Kasus kebangkrutan Kodak bisa menjadi pelajaran bagaimana penting sebuah inovasi dalam berbisnis. Penyebab lain, yang pertama terlilit utang, kedua ekspansi berlebihan, yang ketiga penipuan dilakukan CEO, yang keempat kesalahan manajemen perusahaan, yang kelima pengeluaran tidak terkendali. Bab 3 penutup. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kebangkrutan perusahaan merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam dunia usaha, baik dipengaruhi oleh pihak internal maupun eksternal. Kebangkrutan adalah suatu kondisi di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Setiap perusahaan memiliki risiko mengalami kebangkrutan karena kesulitan keuangan dapat saja terjadi di masa depan, yang mana apabila tidak diatasi secara intensif akan berakibat fatal bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Risiko kebangkrutan akan semakin besar apabila di dalam perusahaan terjadi pengelolaan sumber daya yang tidak tepat. Kemudian saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menggunakan metode ini, alangkah baiknya lebih memperhatikan metode ini dengan seksama agar dapat memprediksi dengan baik dan besar analisis kebangkrutan perusahaan tersebut, sehingga bisa menjadi masukan yang lebih baik lagi ke depannya bagi seluruh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menggunakan metode ini.